sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Jumat 15 Agustus 2020? Saya kembali membuat sebuah catatan harian untuk hari ini. Saya doakan semuanya yang sudah subscribe, yang selalu setia menonton video cahaya kehidupan, hidupnya selalu penuh kebaikan, penuh inspirasi, dan penuh dengan keberlimpahan. Tentu juga hidupnya selalu sehat. Hari ini hari Jumat, ketemu lagi di hari Jumat. Tadi pagi saya seperti biasa, saya setelah sholat subuh kemudian saya keluar berjalan kaki gitu ya, melihat pemandangan, melihat orang-orang sambil ya berjogging ringan. Saya suka ketika pagi jogging jalan itu ya, karena di situ saya bisa bertemu dengan banyak orang, saya bisa melihat orang, saya bisa menikmati sejuknya udara pagi, menikmati masih ada loh kupu-kupu di Surabaya, masih ada burung-burung yang berterbangan kalau pagi, bahkan masih terasa ada embun-embun di pohon-pohon yang ada di pinggir jalan itu. Coba deh Anda bangun pagi dan Anda lakukan aktivitas untuk pagi hari, berjalan kaki, ya peluangkan sehari mungkin 20 menit atau 30 menit Anda berjalan kaki. Di situ Anda bisa menemukan banyak inspirasi, Anda bisa menemukan banyak pencerahan. Kenapa? Disitulah kita berinteraksi dengan alam. Tadi ketika saya berjalan, ada seorang suami istri dengan anaknya merengek untuk minta bubur ayam, tapi si ibunya tidak mau menuruti dengan alasan tidak punya uang, dengan alasan buat apa makan bubur ayam, makan nasi aja. Si ayahnya juga seperti itu, jangan bubur ayam, nanti aja beli nasi di sana. Saya tidak tahu apa yang ada di benak mereka, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Tapi kalau saya ada di posisi mereka, seperti itu, anak saya minta, pasti saya turuti. Kenapa? Karena saya ingin menanamkan sugesti di pikiran anak saya bahwa apapun yang dia minta, pasti dapat. Nah, ini yang kadang orang tua tidak pahami. Orang tua menganggap ketika menuruti anak adalah memanjakan, membuat anaknya manja, padahal itu salah besar. Ketika kita mau menuruti anak kita, maka itu artinya kita sedang menjaga mereka untuk hidupnya ke depan selalu dalam kebaikan, selalu dalam keberlimpahan. Coba deh ya. Kemudian setelah kembali, saya memberikan kelas AMC online ke seorang peserta hari ini dari Singapura. Dia sudah sedikit menonton video di cahaya kehidupan dan sehingga dia mau belajar AMC. Ketika tadi belajar AMC, si bapak ini beliau bukan warga Indonesia, tapi memang warga negara Singapura yang memang ingin belajar AMC gitu ya. Kalau kemarin yang kelas pesertanya dari Amerika itu orang Indonesia yang sudah lama di Amerika. Tapi kalau yang ini memang orang warga negara Singapura. Bapak ini mengatakan bahwa ternyata quote-quotes motivasi yang saya baca itu justru membuat hidup saya tidak nyaman ya. Banyak kata-kata motivasi yang selama ini dia pegang, bahkan dia simpan, bahkan dia senangi, ternyata membuat hidupnya menjadi susah, hidupnya menjadi salah. Akhirnya dia harus melakukan banyak hal yang besar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya memang kalau kita mau memahami, sebetulnya banyak tulisan, banyak quotes, banyak informasi, banyak video, banyak buku yang kelihatannya bagus, kelihatannya positif, tapi maaf justru membuat jadi negatif. Diperlukan kecerdasan, diperlukan kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang aman untuk pikiran kita, mana yang sebetulnya itu virus untuk pikiran kita, virus negatif. Kadang
Dari kecil kita hanya diajari untuk menerima, dan menerima. Tidak diajari untuk berpikir, tidak diajari untuk bagaimana memilih informasi yang sebetulnya memang bagus atau informasi yang ternyata isinya jelek. Dari dulu tentu kita jarang. Saya pun dulu seperti itu. Dari kecil dipaksa untuk mengangguk. Ketika yang bicara adalah orang lebih tua, diharuskan mengangguk. Ketika yang bicara seorang tokoh agama, diharuskan untuk setuju. Diharuskan untuk menerima. Padahal ternyata itu salah gitu ya. Kenapa? Karena isi pikiran kita adalah semua informasi yang masuk dari sekitar kita. Dan itu diperlukan pemahaman, diperlukan sebuah ilmu yang tepat supaya sadar dan supaya cerdas memilih mana yang memang motivasi, mana yang sebetulnya itu mencelakakan. Kalau Anda belajar AMC seperti Bapak tadi, disitulah baru tersadarkan, oh ternyata ini yang disebut betul-betul motivasi, ini yang motivasi yang jelek sebetulnya. Celakanya yang beredar sekarang banyak quotes motivasi yang justru melemahkan. Serius. Jadi saya bukan menakut-nakuti, tapi memang faktanya adalah di sekitar Anda, di sekitar kita banyak quotes motivasi yang isinya melemahkan, yang isinya justru menghancurkan hidup manusia. Mungkin yang buat tidak berniat seperti itu, tapi tanpa dia sadari justru itulah yang terjadi. Ini banyak, saya juga pernah ada peserta seorang ustadz yang dia akhirnya sadar ternyata selama ini ceramahnya salah. Bahkan dia juga mengatakan, berarti saya juga ikut berdosa ya Mas Firman ketika saya menyampaikan seperti itu. Karena umat yang mendengar memang kelihatannya senang, tapi justru hidupnya menjadi susah. Berarti saya juga turut serta dalam membuat umat itu susah gitu. Ya memang, makanya kita semua harus hati-hati, kita semua harus menyadari bagaimana berpikir yang benar. Berpikir berbeda dengan menghayal. Kalau Anda menganggap itu sama, maka itu salah. Coba deh Anda belajar dulu bagaimana berpikir itu. Bagi sebagian orang, berpikir dianggap hal tidak penting, hal yang sepele, hal yang gak ada gunanya. Tapi coba, kalau Anda Muslim, coba Anda baca di Al-Quran, Anda baca banyak ayat yang menyuruh kita untuk berpikir. Banyak sekali. Anda bisa cari gitu ya, search ayat tentang berpikir, banyak sekali. Allah menyuruh kita untuk memahami, itu juga berpikir. Allah menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang berakal, itu juga berpikir. Bahkan ada ayat yang saya kutip di buku ke-10 Keajaiban Pikiran adalah untuk mengenali kebesaran Allah itu dengan berpikir. Nah, di sini sudah jelas sebetulnya bahwa berpikir bukan hal yang sepele. Berpikir bukan hal yang sederhana sebetulnya, memiliki makna yang sangat dalam dan sangat luas. Kalau Anda belajar AMC, Anda sadar ternyata kata berpikir itu bisa kemana-mana. Berpikir itu berefek ke semuanya, kepada kesehatan, kepada keuangan, kepada kebahagiaan, kepada prestasi, kepada keharmonisan rumah tangga, kepada ibadah juga. Berpikir adalah kunci utama manusia untuk beribadah, untuk mengenal Allahnya, mengenal siapa Tuhannya. Jadi hidup manusia pertama harus berpikir. Dan itulah bukti bahwa Anda hidup. Anda hidup kalau Anda berpikir. Tapi kalau Anda tidak mau berpikir, sebetulnya Anda sedang mati. Sadari itu. Selamat malam, selamat istirahat. Besok hari Sabtu. Yang mau libur, silahkan libur, nikmati harinya, dan tetap berpikir yang indah, menyenangkan. Terima kasih, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.